Maaf soal kacamata hitamnya, teman-teman. Saya masih kena konjungtivitis. Saya tidak tahu itu, tapi entah kenapa ada orang-orang sayap kanan. Mereka begitu membenci Israel, sampai-sampai mereka rela menghancurkan negara mereka sendiri dalam prosesnya. Kebanyakan adalah kelompok kanan yang woke, tapi kelompok kiri yang woke sangat benci Trump hingga rela mendukung musuh dan melihat negaranya hancur. Begitu menyedihkan dunia kita saat ini. Dengarkan Pete Hegseth, meski bukan favorit saya, tapi dia setuju dengan kita dan mengkritik media keras. Silakan dengarkan. Karena kalian, maksud saya khususnya kalian, pers, khususnya kalian, korps pers, karena kalian sangat keras mendukung siapapun yang melawan Trump. Sepertinya sudah naluri kalian mendukung siapa saja yang melawan Trump karena ingin dia gagal. Kalian perlu mendukung agar serangan ini tidak efektif. Kalian harus berharap serangan itu tidak efektif. Mungkin cara pemerintahan Trump menggambarkannya tidak benar. Mari kita ambil setengah kebenaran, informasi dipelintir, informasi bocor, lalu kita pelintir lagi. Pelintir informasi sebisa mungkin untuk menimbulkan keraguan dan memanipulasi opini publik tentang keberhasilan pilot-pilot kita. Sudah berapa banyak cerita yang ditulis tentang hal ini? Biar saya kasih tahu sesuatu. Selama perang Irak, orang-orang masih memprotes perang Irak, tapi tidak ada yang bersorak untuk musuh. Tidak ada yang melemahkan angkatan bersenjatanya sendiri. Tidak ada yang melakukan itu. Saya ingat itu karena saya berada di pihak lain saat perang Afghanistan dan Irak terjadi. Saya ada di pihak lain. Saya berpikir, oh lihat orang-orang ini. Mereka mencoba terlihat begitu beradab. Tapi lihat, mereka membom kami. Saya mudah lupa bahwa jika punya kekuatan, kita bisa melakukan hal 10 kali lebih buruk yang saya pahami belakangan. Tapi lihat sekarang. Saya melihat CNN. Saya menonton Sky News dan BBC. Mereka hampir berharap bahwa AEC kalah dalam perang ini hanya karena mereka membenci Trump. Ingat, mereka adalah orang yang pura-pura membela hak asasi manusia. Orang-orang Iran bersorak dan menari di jalan meski bom berjatuhan di sekitar. Mereka berkata, terima kasih Trump, terima kasih Bibi Netanyahu. Namun mereka sangat membenci Trump. Mereka seperti, saya tidak melihat apa-apa. Saya hanya ingin Trump gagal. Betapa menyedihkannya ini. Inilah sebabnya saya bilang kita butuh undang-undang pengkhianatan. Kita membutuhkannya. Sulit sekali menerbangkan pesawat selama 36 jam. MSNBC sudah memberitakan itu. Apakah Fox sudah memberitakan itu? Sudahkah kita memberitakan betapa sulitnya hal itu 2 atau 3 kali agar rakyat Amerika paham? Bagaimana sulitnya menembak jatuh drone dari F-15, F-16, F-22, atau F-35? Bagaimana rasanya mengoperasikan baterai Patriot atau sulitnya mengisi bahan bakar di udara agar rakyat Amerika memahami kompleksitas dan kecanggihan misi ini? Banyak hal yang dilakukan pria dan wanita pemberani kita diremehkan karena kebencian korps pers yang membocorkan dan memutarbalikkan seolah-olah tidak berhasil. Itu tidak bertanggung jawab. Itu pengkhianatan, bukan sekadar tidak bertanggung jawab. Itu pengkhianatan. Kamu boleh menentang perang, tapi begitu negaramu sedang berperang, maka semua orang wajib mendukung negara. Karena pada akhirnya Presiden Trump terpilih oleh mayoritas rakyat Amerika. Itu kehendak rakyat. Saya paham cara kerja demokrasi. Ada survei baru yang dilaporkan CNN, 90% basis pemilih Trump sekarang sudah mendukung hal ini. Saya dengar Joe Rogan bilang banyak orang Amerika kecewa karena mereka bilang tak ada lagi perang di luar negeri. Tapi tunggu dulu, CNN melaporkan 90% pendukung Trump mendukung perang ini. Tahu kenapa? Karena rakyat Iran. Orang Iran menari di jalanan. Jalan-jalan dinamai Presiden Trump. Mereka berterima kasih pada Trump. Karena itu, saya pikir rakyat Iran harus terus melakukan itu agar tidak kehilangan modal politik. Itu satu-satunya cara. Pasukan Amerika tetap yang terbaik di dunia. Amerika tidak membutuhkan Eropa. Amerika tidak membutuhkan siapapun. Saya kasihan pada orang Eropa yang meninggalkan Amerika, padahal mereka menuduh Trump melemahkan NATO. Ini adalah kesempatan emas bagi orang-orang Eropa untuk membuat kesepakatan dengan Trump. Hei, kami akan membantu Anda jika Anda memberikan dukungan tanpa syarat kepada Ukraina.
Tapi kamu tahu apa yang mereka lakukan? Karena mereka takut. Politisi kecil yang hanya satu periode itu takut pada teroris Islamis yang telah mereka sambut dengan tangan terbuka. Itulah yang terjadi di sini. Para Perdana Menteri, Presiden atau Kanselir satu periode di Eropa membuat keputusan yang memengaruhi generasi berikutnya. Di satu sisi, para pemimpin Eropa itu menyadari bahwa Amerika sangat penting. Syukurlah saya bukan seorang politisi, karena kamu tahu apa yang akan saya lakukan. Saya akan menelpon Kanselir Bes, Macron, dan Keir Starmer dalam satu grup, lalu berkata, dengar kalian para bajingan kecil. Sejak menjabat, kalian meremehkan saya dan bilang saya akan melemahkan NATO. Saya akan menarik setiap tentara Amerika Serikat dari negara kalian, dan saya akan membiarkan kalian di bawah belas kasihan Putin. Mari kita lihat apa yang terjadi. Inilah masalah dengan orang Eropa. Mereka merasa lebih bermoral dan bilang mengikuti hukum internasional. Tapi siapa yang menegakkan hukum itu? Kalian butuh polisi, jadi kalian butuh Amerika. Akibatnya, Amerika dianggap jahat. Tapi orang-orang ini bilang, kami menentang perang ini. Kami tidak mendukung perang tanpa akhir. Menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Dan media juga menyedihkan. Orang-orang di ruangan ini tahu informasi itu karena kedekatan mereka dengan Pentagon. Ini tanggung jawab penting. Berulang kali, informasi rahasia dibocorkan atau dijual demi tujuan politik agar presiden terlihat buruk. Sebenarnya, Anda merusak keberhasilan pilot B-2 yang luar biasa, pilot F-35 yang hebat, pengisi bahan bakar, dan pertahanan udara yang tangguh yang telah menyelesaikan misi mereka. Anda merusak 90 juta warga Iran yang tidak bersenjata yang keluar dan menghadapi peluru dari preman Basij dan IITC karena mereka tidak memiliki senjata apapun. Benar-benar menyedihkan. Anda tidak akan pernah bisa cukup membenci media sayap kiri, Tucker Carlson dan Candace Owens. Menghambat program nuklir dengan cara yang hanya bisa diimpikan presiden lain. Ayo kita rayakan. Bagaimana jika kita bahas keistimewaan Amerika dan kemampuan unik yang hanya kita miliki? Menurut saya, itu permintaan yang berlebihan bagi berita palsu. Jadi kami sudah terbiasa dengan itu. Tapi kami juga punya kesempatan untuk berdiri di podium dan membacakan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan kenyataannya, Anda mau menyebutnya hancur, Anda mau menyebutnya kalah, Anda mau menyebutnya musnah, silahkan pilih kata Anda sendiri. Serangan ini sangat sukses secara historis. Kita sebagai orang Amerika harus merayakannya. Dan ini memberi kita kesempatan untuk mendapatkan perdamaian, kesempatan untuk membuat kesepakatan, dan peluang untuk mencegah Iran memiliki nuklir, yang merupakan sesuatu yang telah dibicarakan Presiden Trump selama 20 tahun. Kita tak boleh merayakannya hanya sebagai orang Amerika. Setiap warga dunia bebas. Setiap orang yang menghargai kebebasan dan kemerdekaan harus merayakannya. Karena itu, saya tim Amerika. Saya tim Presiden Trump. Dan seperti yang saya katakan, rasa benci Anda takkan pernah cukup untuk media kiri yang munafik dan menyedihkan ini.